Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa SAUSD di tanggal 14 November di hari Selasa, yang dimana di sini kita lihat harga mengalami kenaikan cukup signifikan setelah mencapai area key levelnya ya di 193175, dan terjadi pembentukan bullish engulfing, dan saat ini tertahan di atas dari exponential moving average dan juga support yang sudah di breakout ya, yang dimana ini bisa diindikasikan sebagai resisten becomes support become resistant. Namun untuk pandangan saya hari ini kemungkinan besar akan terjadi kenaikan lagi ya untuk SAUSD, karena dia tertahan di atas dari 1931.75 yang merupakan key levelnya ya. Dan kita coba masuk ke time frame daily. Oke, di time frame daily saat ini ada penolakan dari area zona buy satunya dengan penolakan cukup kuat, dan terlihat harga masih belum mampu untuk break di bawah dari exponential moving average 50-nya di time frame daily-nya ya. Dan di candle sebelumnya juga dia tidak mampu close di bawah dari exponential moving average, dan untuk hari ini juga sama, yang dimana dia membentuk candle bullish. Dan di sini saya akan hapus semua dulu, untuk kemudian kita akan buatkan kembali zona yang akan kita perhatikan di hari ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah sempat memanfaatkan area zona netral, saya ucapkan selamat. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke untuk menghilangkan gambarnya ya. Jadi di sini ada key level juga yang harus kita perhatikan, yang dimana ini adalah support body candle dua candle sebelumnya ya. Jadi ini akan kita perhatikan. Jadi jika nanti dia mampu break di atas dari 1950 untuk candle daily-nya ya di hari Selasa, close candle-nya nanti dia di atas dari 1950, maka target selanjutnya ada di 1958, yang dimana jika dua key level ini dia breakout, maka akan berpotensi untuk kembali ke area di kisaran 1977 ya untuk targetnya. Dan nanti kita lihat seperti apa perkembangan yang akan terbentuk untuk hari ini, dan close candle daily-nya di harga berapa ya. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam juga terlihat ada pembentukan indikasi bullish engulfing, namun tetap kita waspada ya untuk area ini, karena di sini kita lihat dia merupakan area support yang sudah di breakout, yang dimana memiliki potensial untuk menjadi area resisten ya. Jadi kita nanti perhatikan seperti apa. Kemudian ini akan kita pantau juga. Oke, untuk temper 4 jam kita juga sudah dapatkan. Oke, kemudian kita akan masuk ke time frame 1 jam untuk menentukan areanya ya. Jadi untuk saat ini kita bisa jadikan sebagai area netral. Oke, ini kita jadikan sebagai area netral. Kemudian untuk zona sell 1 kita ambil di kisaran area ini. Untuk zona sell satunya ya, kita jadikan warna merah sebagai zona sell 1. Kemudian untuk zona sell keduanya kita bisa pantau di kisaran area ini di 1977 sampai dengan 1981 ya, atau 1978 sampai dengan 1981. Ini kita jadikan sebagai zona sell kedua. Namun untuk menuju ke area zona sell kedua kita harus perhatikan key levelnya nanti di area ini di 1969 ya, karena kalau ini di breakout maka akan berpotensi untuk menuju ke area ini. Kemudian untuk zona sell ketiganya kita ambil di area ini, range-nya cukup besar ya, di area 2000-an untuk zona sell kedua. Kemudian untuk zona buy pertama kita bisa ambil di resisten yang sudah di breakout, karena di sini ada pembentukan sideways-nya, bisa ambil di area ini. Ini untuk zona buy satunya jadikan sebagai warna hijau, zona buy 1. Kemudian zona buy keduanya kita tandain lagi untuk zona buy kedua. Jadi zona buy keduanya masih tetap dengan area sebelumnya. Dan ini akan kita jadikan sebagai zona buy ketiga.
sudah dapat lagi untuk area yang akan kita perhatikan untuk hari ini. Ini kita jadikan sebagai zona buy kedua, kemudian zona buy ketiga di area ini. Jadi untuk sekarang saya akan masukkan angkanya dulu untuk kemudian kita buatkan skenario-nya ya, untuk pandangannya nanti seperti apa. Nah, ini untuk saat ini harga yang sekarang kita jadikan sebagai zona netral, yang dimana di 1947 1950 ini merupakan zona netral untuk buy dan sell-nya. Nanti akan saya berikan alasannya. Kita masukkan angkanya dulu untuk semua dari area yang akan kita perhatikan hari ini ya. Ini untuk zona netral di harga 1947 sampai dengan 1950 ya. Lalu kita ambil saja di 1951. Oke, ini untuk zona netralnya. Kemudian untuk zona buy pertama kita ambil di area resisten yang sudah di breakout ya, di kisaran 1941 sampai dengan 1937 ya. Oke, ini untuk zona buy satunya. Kemudian zona buy kedua di 1932 sampai dengan 1928 untuk zona buy kedua. Kemudian zona buy ketiganya kita ambil di 1920 sampai dengan 1916. Ini untuk zona buy ketiganya. Kemudian zona sell 1 di 1956 sampai dengan 1963. 1959 sampai dengan 1963. Ini untuk zona sell 1. Kemudian zona sell kedua kita ambil di 1978 sampai dengan 1981. Kemudian untuk zona sell ketiga kita masukkan di area 1995 sampai dengan 2000 ya. Oke, sekarang kita sudah masukkan semua angka yang akan kita perhatikan untuk hari ini. Kemudian kita akan buatkan skenario-nya. Jadi untuk skenario pertamanya ya. Jadi jika nanti dia tertahan di area zona netral ini di sesi Asia sampai sesi Eropa, harga tidak mampu break di atas dari 1950, maka potensinya akan terjadi penurunan dulu untuk menuju ke zona B1 sebagai area retracement-nya dia setelah pembentukan bullish single pin ya. Ini untuk skenario pertamanya. Kemudian dia akan kembali melakukan kenaikan. Entah apakah dia akan break di atas dari 1950 atau akan terjadi satu di area ini ya. Jadi syarat untuk melakukan kenaikan menuju ke zona sell 1, dia wajib break di atas dari 1950. Selama dia tidak break di atas dari ini, maka harganya masih akan cenderung terjadi penurunan atau akan terjadi satu ya. Jadi jika dia mampu break, maka akan targetnya melakukan kenaikan ke zona sell 1 dengan skenario pembentukan seperti ini. Dan ketika dia mampu break di atas dari zona sell 1, akan ada yang kita perhatikan lagi untuk key level, yaitu di 1969 atau 1970. Jika ini tidak mampu untuk di breakout, maka akan terjadi penurunan menuju ke zona sell 1 atau akan kembali ke zona netralnya. Dan kita hapus dulu ya. Kemudian ketika dia kembali ke zona netral, maka kita akan buatkan lagi untuk zona yang akan kita perhatikan ya. Namun apabila dia mampu break di atas dari 1970 ini, maka dia akan berpotensi ke zona sell kedua. Jadi itu untuk skenario-nya. Dan untuk target saya untuk hari ini, target kenaikannya jika memang dia terjadi kenaikan di area key levelnya ya di 1969 1970, itu untuk target kenaikan saya, atau minimal di 1999 1963 yang merupakan zona sell satunya ya. Itu untuk target kenaikan. Dan apabila nanti dia break di bawah dari zona buy pertama ini, maka akan kembali menguji ke zona buy kedua dengan potensial akan terjadi breakout untuk menuju ke zona sell ketiga ya. Jadi ini biasanya terjadi jika tertahan, maka ini akan berpotensi untuk menjadi area koreksi saja dari pembentukan downtrendnya ya. Jadi untuk mencari titik lower low-nya lagi, kemungkinan besar akan mencapai ke zona buy ketiga jika ingin melakukan penurunan untuk mencari titik lower low-nya ya. Jadi untuk skenario seperti itu. Dan untuk skenario berikutnya, ketika dia mampu break di atas dari zona netralnya ini,
Maka untuk kenaikannya bisa mencapai di zona sell 1. Kemudian skenario ada seperti ini ya untuk skenario kenaikan. Kemudian berikutnya, jika nanti dia break di bawah dari buy 1 ini, maka akan berpotensi dengan skenario untuk mencari pembentukan lower low di zona buy ketiga ya. Dan zona buy ketiganya ini kalau kita lihat dia merupakan strong support juga, namun apabila dia breakout maka targetnya akan menuju ke support berikutnya di 1909 ya, di area 1909 dan juga di 1912 untuk target berikutnya. Jadi untuk target penurunannya, jika memang harga saat ini akan menjadi sebagai koreksinya saja, maka target penurunannya untuk hari ini potensial akan menuju ke zona buy ketiga ya. Dan kita coba lihat kalender ekonomi juga, apakah akan ada impact untuk SASD untuk hari ini pada news USD ya. Oke, untuk hari ini ada fit diversion speed pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada core inflation rate ya. Jadi untuk hari ini akan ada impact di pukul 19.30 ya. Ada news CPI dan juga news inflasi yang akan rilis untuk hari ini di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita harus waspada ya. Jika memang nanti ada volatil, maka potensi untuk kenaikan akan menuju ke zona sell kedua dan potensi penurunan akan menuju ke zona buy ketiga. Jadi itu untuk impact nanti untuk newsnya ya. Untuk informasi newsnya nanti saya akan kirimkan di grup Telegram untuk review newsnya seperti apa. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video. Dan kalau kita lihat memang saat ini cenderung pergerakannya sedang dalam keadaan downtrend ya. Kalau kita garis dari atas, ini ada trend line dan saat ini sudah di breakout ya, sudah di breakout. Namun breakoutnya masih belum terlalu sempurna. Jadi untuk baliknya nanti dia harus break di atas dari 1950 untuk melanjutkan kenaikan. Namun apabila masih tertahan akan melakukan penurunan seperti skenario yang saya sampaikan tadi ya. Jadi di sini kita lihat ada trend line dari downtrendnya. Apakah ini akan menjadi akhir dari penurunan untuk melanjutkan kembali kenaikan kembali ke 2000-an ya untuk minggu ini. Namun tetap kita waspada karena nanti malam akan ada news CPI dan juga news inflasi yang akan rilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke indeks dolar untuk melihat seperti apa perkembangan dari pergerakannya. Untuk indeks dolar sendiri saat ini sedang terjadi penurunan ya dan membentuk bearish engulfing, dan seperti yang saya sampaikan kemarin, jika dia mampu break di bawah dari 105.68 maka targetnya akan menuju ke area di 105.44 ya. Ini kita akan hapus dulu. Untuk skenario kenaikannya masih tetap sama karena masih belum sempat di breakout untuk area resistannya di 105.96 ya. Untuk skenario kenaikannya masih tetap sama. Dan untuk penurunannya jika dia tertahan di 105.68 ya, dia akan menuju ke area ini. Namun apabila di sesi Asia sampai sesi Eropa dia melakukan kenaikan dulu, maka target koreksinya dia menuju ke 105.76 sampai dengan 105.80 untuk kemudian melakukan penurunan pada pergerakan hari ini ya. Jadi itu untuk skenario penurunannya. Dan apabila dia mampu break di bawah dari area demand-nya ini, maka targetnya akan menuju ke 105.24 ya. Namun apabila nanti news impact-nya nanti newsnya memberikan penguatan pada indeks dolar, maka targetnya akan potensial untuk break di atas dari 105.96 menuju ke target yang sudah kita buatkan kemarin untuk target kenaikannya ya. Jadi seperti itu untuk skenario-nya. Namun apabila impactnya nanti untuk news pada malam ini di 19.30 memberikan pelemahan pada indeks dolar, maka ada dua target yang akan kita pantau untuk hari ini ya. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.